Teman-teman, kembali lagi ke channel saya ya, Rudy Hiskia. Kali ini aku akan memberitahu saham apa yang aku pegang all in di dalamnya. Jadi ini ciri-cirinya pertama kali ya. Ciri-ciri dari saham pertama yang aku all in ini. Jadi aku membeli saham ini atau investasi ke satu saham itu hanya perlu 3 indikator. Indikator pertama itu yaitu adalah return on equity. Jadi aku pakai return on equity ya, kita lihat ya. Jadi ini harus wajib di atas 10%. Jadi kalau secara 5 tahunan ini satu saham ini memiliki return on equity per tahunnya itu di atas 20%. Tapi kalau 5 tahunan ini di atas 10%. Jadi ini sudah termasuk nih. Jadi kalau return on equity itu maksudnya adalah laba di atas atau laba berbanding ekuitas. Jadi kalau kita beli saham sama dengan kita sebenarnya beli ekuitas. Makanya di pasar saham itu kita biasa disebut dengan pasar ekuitas. Jadi kalau saham yang bagus itu adalah saham yang ekuitasnya selalu naik setiap tahun. Jadi makanya aku pakai indikator pertamanya itu adalah return on equity-nya itu wajib di atas 10%. Nah ini sudah masuk lah ya, karena secara tahunan setahun lah ya di atas 22%. Nah, indikator selanjutnya yaitu valuasi murah atau mahal dengan menggunakan PER dan PVPR. Nah, ini dia PE ratio ya. Jadi ini nih PE ratio atau PER secara tahunannya ini 3,61%. Jadi kalau semakin kecil sebuah PE ratio itu saham semakin murah. Dan demikian juga dengan price to book. Nah ini dia price to book. Kalau disingkat itu PBVR. Jadi PER itu atau PE ratio itu bisa dikatakan murah jika di bawah 5 kali. Sementara ini sudah nilainya di bawah 5 kali yaitu 3,61 ya. Nah, lalu price to book-nya bisa dikatakan murah jika di bawah 2 kali. Sementara saham ini price to book-nya 0,73 kali. Jadi sangat murah. PER-nya murah dan price to book-nya murah. Jadi 3 indikator tadi ya. Return on equity, PE ratio, dan price to book. Dan lalu kita bandingkan dengan industri. Jadi ini perusahaan ini kita bandingkan dengan industri. Sebenarnya di industrinya itu PE rasio wajarnya itu di 143 kali. Nah, coba bayangkan tuh. Berarti untuk PE rasio itu memakai harga ya. Jadi kalau harga sahamnya ingin mencapai PE rasio industri, maka harus dikali berapa kali sampai 143 ya. Coba kita mungkin pakai kalkulator kali ya. 143 dibagi 3,61. Oke, kita geser dulu ininya. 143 dibagi 3,61. Berarti harga sahamnya harus dikali 39. Ya, harga saham saat ini ya. Harus dikali 39 kali. Nah, coba bayangin dapat berapa persen tuh? Udah ribuan persen kali ya. Nah ini tapi industri ini PE rasionya bisa berubah-ubah tergantung dari rata-rata semua perusahaan yang ada di dunia ini dengan industri yang sama tentunya ya. Dan price to book-nya secara industri ini 2 kali 3,6, berarti mungkin kita akan menggunakan price to book-nya karena lebih masuk akal ya. Kalau dikali 50 tadi kan kayaknya berlebihan ya. Dikali 30 ya tadi ya. Tadi dikali berapa ya? Dikali 39. Ini agak lumayan sulit. Tapi kalau masih dikali 2,36 dibagi 0,73, 2,36 dibagi 0,73 sama dengan kalau dikali 3 masih wajar. Jadi harga saham saat ini harus dikali 3 untuk mencapai harga wajarnya. Nah, saham apakah itu?
yang aku pegang secara all in yaitu saham INDR atau Indorama Synthetic Tbk. Iya, jadi aku all in di sini karena memang harga sahamnya sangat murah ya. Karena PE rasionya di bawah 5, price to booknya di bawah 1, dan return on equity-nya itu di atas 20%. Jadi ini aku all in di sini, dan setelah aku bandingkan dengan harga industrinya masih di bawah jauh sekali ya. Kita bisa lihat ya. Jadi harga saham saat ini INDR-nya ini 8.650 ya. Dikali 3 lah ya, masuk akalnya dikali 3. Dikali 8.650 sama dengan, jadi INDR ini harga wajarnya itu di kisaran 27.000. Jadi naik 3 kali lipat ya. Bayangkan kalian bisa cuan 300% kali ya, 300% lebih ya. Nah, jadi aku all in di sini. Jadi karena faktor pertamanya yaitu sahamnya masih sangat murah secara valuasi dan dibandingkan dengan industrinya ya. Lalu return on equity-nya tinggi. Lalu ini aku mau akan lihat, kasih tahu kenapa faktor lainnya kenapa aku sangat all in di sini, yaitu harga kapasnya setiap tahun selalu naik. Nah, kalian lihat ya grafiknya, ini grafik dari April di 2021 ya, setahun yang lalu ya. Lihat harganya naik hampir 100% harga kapas. Kenapa harga kapasnya naik hampir 100% dan INDR untung? Jadi gini. Jadi bisnis INDR ini adalah bisnis memproduksi sebuah bahan baku untuk perusahaan tekstil dan perusahaan kemasan. Jadi ini nih ya. Jadi INDR ini bisnisnya INDR nih yang di dalam titik-titik persegi kotak ini nih. Ini adalah bisnis INDR. Jadi mereka membuat serat polyester, benang pintal yang berasal dari serat polyester. Jadi mereka hanya buat bahan bakunya saja ya. Lalu ada benang polyester, filamen, dan kain. Jadi mereka benang pintal buat, kain buat, serat polyesternya buat, benang polyesternya buat juga, PET resin juga mereka buat. Lalu ini kalian bisa lihat ya, ini mereka jual bahan bakunya ini ke perusahaan tekstil. Tekstil ini bisa kasur, baju, dan lain-lain ya, semua yang berhubungan tekstil. Dan mereka juga jual PET resinnya ke perusahaan kemasan. Nih mereka ada botol aqua dan segala macam. Dan mereka tidak hanya memproduksi polyester, tapi mereka juga punya pabrik kapas. Pabrik kapasnya ini di Turki. Dan mereka juga menjual benang dari kapas dan hasil olahan dari kapas ya, maksudnya. Jadi bahan katun ya, benang dari kapas dan kain juga dari kapas. Jadi itu sebabnya ketika harga kapas naik dan sementara INDR memiliki pabrik benang dan pabrik kain, dan mereka juga memiliki kebun kapas, ini juga memberi keuntungan bagi Indorama. Jadi kan mereka punya kebun kapas sendiri. Jadi ya harga kapas naik ya mereka juga untung. Nah, ini sebabnya INDR ini sangat menguntungkan jika harga kapasnya naik. Dan kita akan lihat harga polyesternya ya. Ini sampai dari Mei 2021 sampai Maret 2022 harga polyester juga naik ya. Hampir 50% kalau kita lihat ya. Dari 90 sampai ke 125. Nah, ini pun juga menguntungkan karena mereka jualan polyester seperti yang tadi kita lihat ya. Nah, ini ada mereka jual polyester. Jadi harga kapasnya naik, harga polyesternya naik. Jadi mereka perusahaan yang menjual bahan baku untuk perusahaan tekstil dan perusahaan kemasan. Ini sangat menguntungkan bagi mereka. Oke, kita lanjut ke bagian keuangannya ya. Secara garis besarnya saja. Nah, ini dia keuangan mereka di kuartal 1 ini meningkat pesat ya dari kuartal sebelumnya.
Nah, ini dia. Jadi kalau secara tahunan, ekuitasnya ini selalu naik setiap tahun ya. Ada yang turun namun at the end naiknya berkali-kali lipat. Dari 2015 sampai di kuartal 1 2022 naiknya hampir 2 kali lipat. Jadi saham yang bagus itu adalah saham yang ekuitasnya selalu naik setiap tahun. Dalam jangka waktu panjang ya. Ya, ini hasil omsetnya di kuartal 1 dan laba bersihnya segini 33 ya. Coba andaikan kalau misalnya per kuartalnya ini mereka omsetnya sama ya, stabil ya, dan laba bersihnya stabil. Jadi ketemu di akhir tahun itu omsetnya bisa berapa? Mungkin kita coba akan hitung ya. Pakai rumus saja ya. B9 dikali 4 kan, karena kuartal itu ada 4. Nah, ini hasilnya jadinya berapa? Hasilnya jadi 100, bukan 100, 1 miliar US dollar jadinya ya. 1 miliar US dollar. Lalu ini kalau misalnya laba bersihnya dikali 4 ya, yang kuartal 1 ya. C9 dikali 4 sama dengan jadi 135 juta US dollar. Jadi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2021. Laba bersihnya meningkat dan omsetnya juga meningkat. Dari 884 menjadi 1 miliar. Dan yang laba omsetnya ya, dan kalau laba bersihnya dari 84 juta US dollar menjadi 135 juta US dollar. Dengan catatan omset mereka stabil segini per bulannya, per kuartalnya ya. Jadi makanya aku all in di sini ya. Itu salah satu sebabnya, dan laporan keuangannya pun juga bagus. Kita coba download laporan keuangannya ya. Yang terakhir, laporan keuangan INDR. Cari. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Aset nggak perlu lah ya, karena aset lancar mereka sangat banyak ya. Jadi secara utang mereka aman. Tapi kita akan masuk ke bagian laporan laba rugi. Nah, ini omsetnya meningkat ya dari tahun sebelumnya ya. Dari 208 juta US dollar menjadi 271 US dollar. Laba kotornya juga meningkat. Ini laba kotornya ya. Laba kotornya meningkat. Omsetnya meningkat. Terus kita lihat ke laba bersihnya ya. 33 juta US dollar di tahun ini, dan tahun sebelumnya 18 juta US dollar. Dan laba bersihnya bukan, arus kasnya ya. Arus kasnya pun juga positif ya. Di tahun sebelumnya 33 juta US dollar, di tahun ini 25 juta US dollar. So, karena kinerja yang sangat ciamik ya, kenaikannya hampir 2 kali lipat ya secara laba bersih ya. Jadi makanya aku all in di sini. Jadi faktor utama aku all in selain kinerjanya, aku melihat di bagian ini tadi. Ini masih bisa naik. PER-nya masih murah, PE rasionya masih murah, price to book-nya masih murah, dan ROE-nya di atas 20%. Dan kita bandingkan dengan industri pun masih jauh sekali. Dari PE rasio industri dengan PE rasio perusahaan ya. Price to book-nya juga sama, price to book-nya 0,73 menuju ke 2,36, ini masih harus dikali 3 kali. Jadi target harga wajarnya itu di angka 25.000 ya. Dan ini masih dengan catatan INDR ini bisa ke 25.000 dengan catatan ini tadi. Jika mereka bisa stabil
menciptakan omset dan laba bersih sesuai dengan kuartal 1 ya. Jadi akhir-akhir di ujung tahun harus omset mereka itu di kisaran di atas inilah ya, di atas tahun sebelumnya lah ya. Kalau bisa mencapai 1 miliar US dollar itu bagus. Tapi kalau di bawah sedikit nggak masalah. Yang penting di atas 2021 kalau mereka bisa konsisten menghasilkan omset dan laba bersih lebih dari tahun sebelumnya, ini kemungkinan bisa ke angka 25.000. Apalagi di tahun setelahnya, di kuartal 1 tahun 2023 mereka masih menciptakan laba bersih yang tinggi. Wah, ini lebih gila lagi sih, naiknya bisa berkali-kali lipat. Jadi ini sebabnya aku all in di sini karena masih murah. Gitu aja. Oke. Sekian informasi tentang aku all in di saham mana. Jadi ini pendapatku pribadi ya. Jadi boleh dikoreksi, boleh ditambahkan informasi tambahan, bebas, terserah teman-teman, tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.